Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Bar warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustadz. Wafik wabarak. Nah, Hmm, em, izin bertanya, tapi mohon maaf pertanyaannya tidak sesuai dengan tema kajian hari ini, Ustadz. Jadi eh, saya punya seorang teman, Ustadz. Eh, beliau wanita soleha dan suaminya berpoligami. Kemudian beliau sudah menerima gitu dan berusaha menjadi istri yang soleha gitu, Ustadz. Tapi di dalam prakteknya ternyata uh, dia merasa suaminya sering bersikap tidak adil, kemudian jadi berubah sifatnya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum berpoligami. Jadi suami itu sering marah-marah dan membanding-bandingkan dengan istri yang keduanya. Nah, hal tersebut membuat dia jadi merasa merasa tertekan. Di sisi lain dia harus berusaha untuk bertahan, tapi terkadang dia suka merasa putus asa. Bukan putus asa, maksudnya dia sering merasa oh kayak gini gitu, gak berguna. Jadi dia sering ada keinginan dia untuk bercerai gitu. Tapi dia merasa sulit juga untuk memutuskan bercerai karena dia memiliki anak-anaknya banyak gitu, Ustaz. Dan dia suka suka minta pendapat ke saya, gimana ya apa cerai aja gitu. Nah saya terus terang bingung gitu Ustaz kalau ditanya seperti ini. Sebaiknya gimana ya Ustaz ya? Bisa kalau lakukan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang menarik, jemaah. Anda mau jawab apa terus? Ahibati fillah. Perubahan di diri suami itu wajar. Ketika seorang laki-laki memiliki dua istri, perubahan yang wajar itu adalah dari sisi waktu yang memang harus dibagi. Perhatian yang juga harus dibagi. Cinta yang juga harus dibagi. Jadi sang istri menghadapi suami yang mungkin berubah, seharusnya sabar. Baik, kalau bicara suami marah-marah, coba dicari tahu apa sebabnya. Jadi kadangkala suami ini sedang mabuk cinta sama tuh perempuan, sama istri yang kedua itu. Karena istri yang kedua ini nggak punya anak ya, bisa melayani dengan baik, Masya Allah. Sehingga di sisi itulah mungkin sang suami merasa kalau datang ke rumah anti, ya Allah ribut banyak anak-anak ini. Istri mungkin tadi dalam kondisi dia memang harus bersabar menghadapi suami yang nikah lagi. Dia masih punya kewajiban ngurusin anak-anak. Sehingga mungkin pelayanan dari anti memang nggak bisa sempurna. Tidak seperti dulu juga. Sehingga suami pun mungkin merasakan engkau berubah. Istri merasa suaminya berubah, suami merasa istrinya berubah. Nah, subhanallah jemaah. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang suami sudah sampai titik zalim. Tapi Ana sampaikan tadi, jangan dulu berpikir untuk cerai. Mungkin yang harus engkau pikirkan bagaimana sekarang engkau dia memaksimalkan pelayanan kepada suami. Sesuai dengan yang kau mampu. Gak usah bicara tentang istri dia. Ketika suamimu ada di rumah, dia menjadi suamimu. Ketika dia di luar, ya sudah. Dia suami perempuan tadi. Maka tugasmu sekarang menghadapi hal ini dengan cara berusaha untuk memaksimalkan pelayanan yang engkau mampu lakukan. Tapi kalau ternyata suami zalim, karena ini ada konflik ya. Mungkin sang suami merasa istrinya berubah, istri merasa suaminya berubah. Jadi nggak bisa diputuskan ketika ada pertikaian seperti ini. Cuma kalau memang zalim suami, istri boleh gugat cerai. Boleh gugat cerai. Terus bagaimana anak-anak kasihkan kepada suaminya. Nih bawa nih anak-anak bawa ke rumah istrimu. Suruh ngurisin tuh istrimu. Ini anak.
Karena memang secara agama itu anak tanggung jawabnya suami. Jadi tatkala seorang ibu yang diceraikan kemudian dia menyusui, dia merasa berat menyusui. Karena kalau dia nyusuin itu anak mungkin nggak ada orang laki yang mau menikahin dia. Serahkan kepada suaminya. Fadl kau bawa tuh. Dengan harapan suami sadar. Gimana kalau tuh suami bawa anak-anak yang banyak. Punya anak 5 suruh bawa semuanya. Sang ibu mengatakan, ya sudah. Silakan kau bawa tuh anak. Aku mau kembali ke orang tua. Kalau suami zalim. Tapi kadang-kala nggak zalim. Kadang-kala memang ya beginilah rumah tangga. Ada sedikit badai ya. Yang insya Allah dia akan berlalu. Maka rasa anti insya Allah kuat untuk bersabar. Dan perlahan-lahan. Anak-anak tadi nggak tanya berapa lama dia poligami ya. Perlahan-lahan insya Allah semua akan terbiasa dengan kondisi yang ada. Kalaupun mungkin tadi engkau tidak mendapatkan perhatian dari suami ya. Ya semoga engkau mendapatkan kebaktian dari anak-anakmu nantinya. Kalau ada hak-hakmu yang tidak diberikan oleh suami, kau minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak pernah tidur dan dia tahu dengan apa yang terjadi. Tapi sebelum itu semua, maka berusaha untuk memperbaiki diri dan banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab.